Iya jemaah, berkaitan dengan hutang ini, ingat orang yang mati syahid, yang tadi dia termasuk yang diselamatkan dari azab kubur, yang akan diampuni dosanya dari awal tetesan darah, yang akan diperkenakan bagi ruhnya untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berada di rongga burung-burung hijau yang berterbangan di surga semau dia. Kemudian mereka istirahat di bawah gantungan-gantungan yang berada di arsy Allah, di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia punya hutang, tertahan dia jemaah. Illa dain. Para ulama menjelaskan utang ini juga yang berkaitan dengan urusan manusia lainnya. Itu akan menahan dia. Sehingga bagaimana kondisi dia? Ya dia akan tertahan. Seharusnya dia mendapatkan nikmat karena amalan soleh dia, gara-gara hutang dia tertahan. Tertahan untuk merasakan nikmat tersebut sampai utangnya dibayar. Terus bagaimana kalau ternyata dia nggak bisa bayar hutang? Ya tergantung kondisi dia. Allah itu maha pengasih dan maha pengampun. Tapi kalau ternyata dia memang orang yang meremehkan hutang, yang memang niat gak mau bayar hutang, yang hutangnya bukan untuk kebutuhan yang mendesak, hanya untuk bersenang-senang, selesai dia. Dia akan dihisap dengan hutang tersebut. Kalau catatannya tadi memang gak lengkap, kenapa tidak dicatat lengkap? Ini buat para orang tua, kalau engkau punya utang, tolong catat. Urusannya bukan urusan engkau sama anakmu, urusannya antara engkau dengan malaikat nanti di kuburan dan dengan kondisi dirimu. Catat. Maka bagaimana para sahabat Nabi sebelum meninggal dunia, seperti Zubair bin Awam, dia panggil anaknya. Jabir bin Abdullah, bapaknya manggil, kasih tahu, nak, bapak punya utang, nak. Ini utang-utang bapak, nak. Tolong kau tanyakan, carikan, nak. Karena kadang kalau udah mati nggak diurusin sama anaknya. Maka engkau urusi dirimu sendiri. Dengan cara mencatat, kalau bisa ke notaris atau kemana, catat. Sekecil apapun utangmu, dicatat. Sehingga ketika engkau meninggal dunia, kau serahkan kepada anakmu. Terus bagaimana kalau anaknya nggak mau bayar? Maka dilihat. Warisan itu tidak boleh dibagi kecuali utang sudah dilunasin, wasiat sudah ditunaikan. Jadi anak-anak itu nggak punya hak bagi waris kecuali hutangnya ayah dan wasiatnya sudah selesai. Baru setelah itu bicara tentang warisan dibagi. Namun gimana Ustaz kalau yang mati ini nggak punya warisan, meninggalkan hutang, anak-anaknya nggak mau bayar, iya. Memang kalau dilihat ya utang bapaknya. Anaknya sebenarnya nggak wajib membayarin hutang bapaknya, tapi dia sebagai bentuk berbakti sama orang tuanya. Ingat, anak wajib berbakti sama orang tuanya. Dan sejatinya harta anak itu harta orang tuanya. Hanya saja ada orang tua yang mungkin menggunakan harta itu untuk kemaksiatan, untuk hal-hal yang tidak berguna, sehingga anaknya nggak mau melunasin itu. Dan itu menjadi hak dia ketika dibuat dosa buat orang tuanya jamaah. Namun yang jelas anak hendaklah ya membantu orang tuanya untuk meringankan dia dalam urusan azab kubur, salah satunya dengan melunasin hutang-hutang orang tuanya. Tapi kalau bicara warisan, ingat nggak boleh anak, nggak ada urusan, oh kita nggak mau bayar, nggak ada kok. Itu uangnya bapak, sampai utang dibayar, sampai wasiat dilunasin, baru engkau punya hak untuk membagi warisan. Sebelum itu nggak berhak. Hadza wallahu a'lam bissawab.